time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriani, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makroevolusi, di mana makroevolusi ini terbagi menjadi 2 submateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan konsep spesies biologi dan konsep spesies alternatif. Masuk ke materi pertama. Dalam biologi, konsep spesies adalah fundamental untuk memahami keanekaragaman hayati. Namun, terdapat berbagai cara untuk mendefinisikan spesies yang dapat menyebabkan kebingungan. 2 konsep utama yang sering dibahas adalah konsep spesies biologi dan konsep spesies alternatif. Konsep spesies biologi yang dipopulerkan oleh Ernst Mayr mendefinisikan spesies sebagai kelompok populasi alami yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil tetapi terisolasi secara genetik dari populasi lain. Dalam konteks ini, spesies dianggap sebagai unit dasar dalam klasifikasi biologi yang mendepankan aspek reproduksi. Adapun ciri utamanya kemampuan untuk kawin, silang dan menghasilkan keturunan fertil. Isolasi genetik dari kelompok lain yang mencegah aliran gen. Fokus pada interaksi reproduksi sebagai kriteria utama untuk mendefinisikan spesies. Adapun konsep spesies alternatif, definisi dan jenisnya mencakup berbagai pendekatan lain dalam mendefinisikan spesies yang tidak selalu bergantung pada kemampuan reproduksi. Beberapa di antaranya termasuk konsep fenetik, yaitu menekankan kebersamaan morfologi dan keanekaragaman fisik sebagai dasar klasifikasi. Konsep ekologis menggambarkan spesies berdasarkan peran ekologisnya dalam lingkungan, bukan hanya dari segi penampilan atau kemampuan reproduksi. Misalnya, 2 populasi hewan yang terlihat identik dapat dianggap sebagai 2 spesies berbeda jika mereka hidup di habitat yang berbeda. Konsep evolusioner menggambarkan spesies sebagai urutan populasi yang berkembang secara bebas dari kelompok lain, sehingga menekankan sejarah evolusi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang dimana saya akan membahas mengenai spesiasi ke makroevolusi. Nah, yang pertama yaitu spesiasi atau pembentukan spesies baru, di mana spesiasi adalah proses evolusi yang dimana satu spesies mengalami perubahan genetik dan menghasilkan 2 atau lebih spesies yang tidak dapat kawin silang secara fertil. Nah, ada beberapa penyebab spesiasi. Yang pertama, isolasi reproduksi. Di sini perbedaan yang menyebabkan individu tidak bisa kawin atau menghasilkan keturunan yang subur. Kemudian yang kedua ada isolasi geografis, di mana pada populasi terpisah oleh penghalang fisik seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga isolasi ekologis dan perilaku, di mana terdapat perbedaan habitat, perbedaan waktu reproduksi, maupun cara kawin. Kemudian jenis-jenis spesiasi ada 4. Yang pertama alopatrik. Nah, spesies baru terbentuk karena terpisah tempatnya, misalnya seperti tadi gunung, sungai, laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada spesiasi simpatik. Nah, di sini spesies baru terbentuk di tempat yang sama tetapi karena beda kebiasaan atau cara kawin. Kemudian yang ketiga ada parapatik, di mana spesies baru terbentuk di wilayah yang berdampingan tapi lingkungannya berbeda. Kemudian yang keempat ada peripatik, yang dimana spesies baru muncul dari kelompok kecil yang terpencar jauh dari populasi utama. Berikutnya yang kedua yaitu proses evolusi genetik menuju spesiasi. Nah, spesiasi terjadi karena akumulasi perubahan genetik. Di antaranya ada mutasi, yaitu perubahan DNA secara acak.
Kemudian ada rekombinasi genetik, di mana pertukaran materi genetik saat reproduksi seksual. Kemudian berikutnya ada seleksi alam, individu dengan sifat adaptif, bertahan, dan berkembang biak. Terus ada genetic drift, yaitu perubahan acak frekuensi gen, terutama pada populasi kecil. Kemudian ada juga aliran gen, di mana perpindahan gen antar populasi, tetapi jika berkurang akan mendukung spesiasi, yang dimana jika proses ini berlangsung lama dan signifikan, maka populasi menjadi berbeda secara genetik dan tidak bisa kawin silang lagi, sehingga terbentuk spesies yang baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada makroevolusi atau evolusi dalam skala besar. Nah, makroevolusi ini adalah perubahan evolusioner berskala besar yang menghasilkan kelompok taksonomi baru yang meliputi ordo, family, kelas, bahkan sampai pada filum. Nah, dalam rentan waktu jutaan tahun atau dalam kurun waktu yang sangat lama. Kemudian ciri-ciri dari makroevolusi. Makroevolusi ini terjadi di atas level spesies yang terlihat dalam rekaman fosil, kemudian dapat menyebabkan diversifikasi besar dan kepunahan massal. Nah, proses makroevolusi yang pertama, ikan menjadi amfibi. Ikan berevolusi jadi hewan yang bisa hidup di darat seperti katak. Kemudian reptil menjadi burung. Beberapa reptil berubah jadi burung yang bisa terbang. Kemudian reptil menjadi mamalia. Reptil mirip mamalia berubah jadi hewan berbulu seperti harimau atau manusia. Kemudian mamalia darat menjadi paus. Hewan darat yang hidup dekat air lama-lama berubah menjadi paus. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu dari spesiasi ke makroevolusi. Nah, kita bayangkan bahwa evolusi itu seperti perjalanan panjang yang memiliki 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu perubahan kecil atau mikroevolusi. Nah, awalnya dalam satu spesies terjadi perubahan kecil. Contohnya seperti misalnya ada burung yang paruhnya jadi lebih panjang karena sering makan buah yang dalam. Nah, peristiwa tersebut disebut mikroevolusi, yaitu perubahan kecil dalam waktu yang singkat. Kemudian langkah keduanya yaitu spesiasi. Nah, kalau perubahan itu terus terjadi dan 2 kelompok hewan tidak bisa kawin lagi, maka akan terbentuk spesies baru. Maka inilah proses dari spesiasi. Contohnya yaitu burung yang tadinya satu kelompok lalu terpisah oleh gunung, maka mereka akan berkembang dengan cara yang berbeda, yang pada akhirnya akan menjadi 2 spesies yang berbeda juga. Nah, kemudian langkah ketiganya yaitu makroevolusi. Nah, kalau proses spesiasi ini terjadi terus-menerus berulang-ulang selama jutaan tahun, maka akan muncul pula kelompok hewan baru yang sangat berbeda dari asalnya. Nah, inilah yang disebut dengan makroevolusi, yaitu perubahan besar dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya, dari nenek moyang reptil akan memunculkan banyak spesies baru, salah satunya akan berevolusi menjadi burung. Maka itulah yang disebut dengan makroevolusi. Nah, jika kita analogikan menjadi sebuah bangunan rumah, maka mikroevolusi itu ketika kita mengganti salah satu bata dari rumah tersebut. Nah, sedangkan spesiasi ketika kita membangun rumah yang baru tetapi dengan gaya yang berbeda. Dan makroevolusi dari rumah tadi kita ubah menjadi gedung pencakar langit setelah mengalami banyak perubahan seperti makroevolusi tadi. Sekian materi tentang spesiasi ke makroevolusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.